Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya bani Israil qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil ayman wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi. Ya bani Israilahi wong bani Israil, qad anjaynakum teman-teman wis nyelametake sapa ingsun Allah sira kabeh min aduwikum saking musuh sira kabeh Firaun rupane Firaun di Bagiro bi'idroki kelawan ngermake Fir'aun wa wa'adnakum lan nyawisake sapa ingsun ing sira kabeh jani baturi ing arah-arahe gunung al-aimana kang tengen panukti mongko paring sapa ingsun Musa ing Musa at-Taurat ing Taurat lil amali kana amal biha kelawan Taurat. Jadi kita bayangkan kemarin sudah bisa menyeberangi apa? Laut Merah. Fir'aun wis mati. Di perjalanan itu di sebelah kanan ada satu gunung, Gunung Sinai. Nah, di sana juga tiba-tiba Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk berkhalwat selama tiga-tiga berapa hari? Masa ya lali kabeh yo. Nabi Musa diperintah keluar, topo betapa? 40 hari. Apa yang ngomong? Nah, Nabi Musa sebelum pergi ke gunung itu pesan kepada saudaranya Nabi Harun, tolong iki Bani Israil dijaga, tak tinggal topo selama 40 hari. Kalau lewat 40 hari Allah menjanjikan akan diberi kitab Taurat. Kemudian wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan aku turunkan untuk kalian buah manna dan salwa. Manna itu buah, salwa itu burung salwa. Huma manna dan salwa at-taranjabina adalah dua jenis makanan, wa tayrus simani dan burung yang gemuk-gemuk. Salwa itu nama burung yang gemuk, bitahfidil mim wal qasri wal munada. Wa kutibu bima an'amallahu bihi al-ajdadihim zaman Nabi Musa tawti'atan liqali ta'ala lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw. Kulo padha manut sira kabeh min thayyibati saking pira-pira panganan kang enak-enak, kang bersih suci, ma razaqnakum yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wala ta'ala, dan jangan melampaui batas fihi di dalam ma razaqnakum di antakfuru gambare kalian yang padha kufur sira kabeh nikmat diri kelawan ma razaqnakum. Jadi kita bayangkan mereka kan di padang pasir, Pak. Akhirnya kelaparan. Setelah kelaparan berdoa kepada Allah, wahai Musa, tolong berdoalah kepada Allah agar kami diberi makanan dari langit. Sudah, akhirnya turun dari langit
makanan yang sudah berada di nampan. Bayangnya kok malah kayak sulapan ya sekolah. Jadi selama ditinggal Nabi Musa topo, mereka tiap hari makannya mana dan sawan. Sing diamen Gusti Allah. Niku penake kaum Bani Israil sakjane niku ngono. Ora usah ngenteni tidur ki Mbah Bro, wis teko dhewe. Pokok anggere wae mangan dikirim ke langit. Lalu kemudian, tapi pesannya Allah adalah wala tadghaw fihi, jangan kamu melampaui batas. Artinya yo mangan, lek wis mangan yo wis, enggak usah apa jenenge delik-delik nih, enggak usah delik-delik nih, wis mangan yo wis. Itu satu makna. Makna yang lain adalah jangan sampai kamu setelah mendapatkan rezeki dari Allah, kamu kemudian mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wong wae salat malih ora gelem, biyen sik melarat gelem salat, basan sugih ora gelem salat. Dulu waktu masih miskin gemar sedekah, masa wis kaya malih ora tau gelem sedekah. Itu salah satu contoh melampaui batas itu seperti itu. Fayakhilla alaikum ghadabi. Maka kalau ada orang yang seperti itu, maka fayakhilla lakum, maka halal bagi dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi garing ngenteni wae, Pak. Ya mbok kapan? Angger sik marat soleh, basan wis sugih malih toleh. Nah, ya wis, garek tunggu saja kapan waktunya. Wa may yakhlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan siapa saja yang aku halalkan untuknya murkaku, maka dia telah benar-benar terjatuh. Artinya ya wis dapat dipastikan kejatuhannya dan kelak bahkan akan masuk ke dalam neraka. Wa ini la ghafarun liman taba wa amana wa amila sholihah tsumma tada. Dan sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang taubat dari syirik. Jadi yang belum taubat, itu dosanya tetap diampuni dan mau beriman, memahaesakan Allah, beramal soleh, kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang fardu, yang sunnah, dan juga memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Wama a'jalaka an qaumik ya Musa. Wama utawi gawok suci-suci ku a'jalaka gigi apa main sira an qaumika anduh saking kaum sira lunaji mi'adi akhdi taurati maring oleh tumekone mangsane ngalap kitab Taurat ya Musa ya Musa. Qala hum ulai ala athari wa ajidu ilaika rabbi litarqa. Qala matur sapa Nabi Musa, hum utai kaum iku ulai pira-pira kang parek kabeh. Ai bil qurbi tegese kan parek ni saingsun yaktuni kang padha teka sapa kaum ing ingsun ala athari ing atase ingsun wa ajidu lan iki sapa ingsun ilaika ing atase sira tuan Rabbi litardo berapun ridho Tuhan ani ziyadatan ala ridhoka wakila ajabu ata bil ibtidar ala hasabi dhonihi wa takhallafal madrum lamma qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'di wa adallah musafiri. Jadi terus kemudian singkat cerita, setelah 40 hari Nabi Musa niku sudah mendapatkan kitab Taurat, lalu turun dari gunung terus menemui kaumnya. Wahai kaumku, ini loh aku sudah mendapatkan kitab Taurat, aku sudah bertemu dengan Tuhan dan aku sudah diberi kitab Taurat. Nah jari wong ini tadi ada yang istilahnya mengikuti. Jadi Nabi Musa itu punya murid-murid kesayangan. Jadi ketika Nabi Musa bertapa, mereka itu berada posisinya di bawah, bukan yang banyak, ya. Jadi terus mereka berkata yang cara kalau pakai bahasa kita, masa Nabi Musa engkau sudah bertemu Allah,
kami tidak percaya. Jangan-jangan kamu cuma ngarang saja. Nah, bahasa yang ngono kuwi. Ya kok penak men moro-moro ketemu Gusti Allah terus oleh Taurat. Mereka nggak berpikir kalau mereka setiap hari sudah dikasih makan dari Allah. Ngono kok iya. Wong Bani Israil seperti itu. Akhirnya apa? Langsung dia disambar petir. Nyeger wong 40 mati kabeh. Kalau nggak salah 40 orang. 40 atau 70 langsung mati semua. Bahasa mati, ini dalam keterangan yang lain ya. Tapi Musa ya genti matur, ya Allah, kenapa kok mereka dibinasakan? Nah kalau mereka dibinasakan, yang menjadi pengikutku siapa? Yang menjadi saksiku siapa? Yang menjadi umatku siapa? Taurat nanti saya ajarkan kepada siapa? Tolonglah hidupkan lagi. Ya akhirnya diuripi. Itu Nabi Musa Gusti Allah sampai seperti itu. Jadi Nabi Musa itu ya di satu sisi kita jenenge ya cara anu ya merubah kan lho, tapi ya piye maneh jenenge kekasih Gusti Allah. Ya apa yang karena ya maka dijarki wae dituruti wae ya. Terus lalu kemudian di sisi yang lain kaum yang banyak tadi yang ditungguin Nabi Harun, mereka didatangi oleh satu orang namanya Musa As-Samiri. Jadi oleh Nabi Musa As-Samiri. Nabi Musa zaman kecil, bayi, dibuang oleh orang tuanya, dibesarkan, dididik oleh keluarganya Fir'aun. Lae Musa As-Samiri dibuang oleh orang tuanya di goa, dirawat, dididik oleh malaikat Jibril alaihis salam. Jadi Musa As-Samiri ini yo enek anu Pak. Kisahnya seperti ini. Ada dua orang pasangan suami istri. Laki-laki umurnya sudah tua, tapi orang dua anak. Sampai bisa bayangkan ada pasangan suami istri nggak punya anak. Rata-rata mereka nggak mampu menahan pertanyaan dari tetangga atau keluarga, kapan punya anak. Banyak yang seperti itu. Akhirnya karena nggak kuat ngempet, ya, karena nggak kuat ngempet tiap hari ditanya kapan punya anak, atau mungkin diejek mandul dan lain sebagainya. Akhirnya dia mencari dukun lah. Golek dukun piye ben priye iso hamil. Akhirnya dikasih tahu, oh kalau kamu pengen hamil, coba amalkan ini. Berhubungan suami istri di satu tempat yang kalau bahasa kita wingit, satu tempat yang angker. Akhirnya betul Pak, melakukan hubungan suami istri di tempat itu, dan sudah pasti karena dengan cara-cara tertentu, dengan niat tertentu, maka tanpa disadari sebenarnya yang mengumpuli suami istri itu adalah dibantu dengan bangsa jin. Jadi sakjane sing ngawin kuwi mau jin. Zahire sing ngawin bojone, tapi batine sing ngawin jin. Akhirnya lahir. Setelah lahir, singkat cerita, terus Musa itu akhirnya terus dibuang di gua, ya. Terus kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memelihara, karena dipelihara dan menjadi tumbuh besar. Yes. Ini kusik. Jadi enek Musa, enek Nabi Musa, enek Musa As-Samiri. Kusik kita lanjut dulu. Lalu kemudian bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, bahwa aku benar-benar telah memberi ujian kepada kaummu, memberi fitnah kepada kaummu, ya, setelah ini,
yaitu aku akan menyesatkan mereka dengan didatangi oleh Musa As-Samiri. Fa'abadul ijla, maka mereka nanti akan menyembah berhala. Faraja'a Musa ila qaumihi wadbana asifa. Lah Musa As-Samiri krana sing didik malaikat Jibril, dia sejak kecil iki wis sakti mandraguna bahasa kita. Jadi malaikat Jibril ki teko ke bumi naik itu dia tahu. Krana wis sing didik Jibril. Jadi yo ketika maka suatu ketika tahu malaikat Jibril pas datang itu naik kuda. Nah kudanya itu tapak kakinya membekas di tanah. Nah tanah itu diambil lalu membuat patung anak sapi, itu dimasukkan ke dalamnya, maka anak sapi itu bisa sapi. Nah patung anak sapi dikasih tanah bekas telapak kaki kudanya malaikat Jibril. Jadi sapi itu bisa berbicara. Jadi tarung patung anak sapi datang kepada kaum Bani Israel. Wahai kaum Bani Israel, kamu apa puas punya Tuhan yang tidak kelihatan? Jangan-jangan kamu dibohongi Musa. Tuhan itu seperti ini loh, nampak. Coba kamu bertanya. Ditanya dia bisa jawab. Dan kalau saya ini malah diarani sulatan toh. Akhirnya mereka ya sudah, sebagian besar kemudian mengikuti Musa As-Samiri dengan menyembah sapi. Ya Allah. Lalu kemudian mendengar berita itu Nabi Musa dengan marah, emosi langsung turun dari gunung menjumpai kaumnya, ya. Dengan sangat bersedih sekali. Wong sik ditinggal 40 dino kok wis dadi wong kufur kabeh. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasan. Wahai kaumku, apakah Tuhanku Allah tidak memberikan janji kepada kalian dengan janji yang baik? Lawang kowe wis dikei mangan, wis dislametne teko Fir'aun, tak tinggal jipuk Taurat yang sudah dijanjikan untuk sebagai pedoman hidup, kok malah kok tinggal kafir. Kok kowe padha murtad kabeh. Qala ya qaumi afa qala alaikumul ahda. Apakah masa 40 hari itu terlalu lama? Am aratum ayakhilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau kalian memang sudah siap untuk menerima murka dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala bi ibadatikumul ijlah, dengan kamu menyembah sapi. Fakhlaftum mau'idi, dan kemudian kalian meninggalkan ajaran-ajaranku. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna hamalna auzara min zinatil qaum. Kaum itu menjawab, ma akhlafna, kami tidak berpaling darimu, kami tidak mengingkari janji, tetapi kami menanggung beban yang berat. Al-Quli Fir'auna isti'aroha bina isti'aroha minhum banu Israila bi'ilati ursin fabagiyat indahum faqadafnaha fakadhalika al-qasamiri. Kami tidak mengingkari janji, kami tidak mengingkari janji kepada Allah, tetapi kami menanggung beban yang berat, yaitu
di apa itu setelah berpisah dari Fir'aun. Buat tunggu di sini. Tak masalah harus serius gitu. Ibadah kadok. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na barakati wa qina fusati hormati wa bismati barikati wa ma'afati wa bitani amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan, ini sapi jenenge Samiri kan. Orang hobi aku.